Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kucing makan rumput. Nah, kucing ini kan karnivora, tapi kenapa dia makan rumput? Kalau yang makan rumput biasanya kan herbivora ya, pemakan tumbuh-tumbuhan ataupun biji-bijian gitu. Nah, baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan silakan di-subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, banyak yang bingung ya, kenapa kucing bisa makan rumput sedangkan kan dia itu karnivora ya, pemakan daging, atau juga dia membutuhkan protein hewani gitu. Kalau yang biasanya makan rumput itu kan seperti sapi, kambing, itu kan herbivora. Nah, apa jadinya kalau kucing itu makan rumput? Nah, ini akan kita bahas ya. Kucing itu sering makan rumput, kadang-kadang dia lari ke halaman ataupun wilayah yang ada rumputnya, mencari rumput yang bisa dimakan. Dan bagi cat owner yang belum paham tentang ini, lebih baik dilihat video saya sampai selesai ya. Jangan nanti melarang pula kucingnya makan rumput, karena bisa berbahaya juga nanti. Karena memang ini suatu keharusan untuk si kucing memakan rumput ya, minimal 2-3 kali dalam sebulan gitu. Yang penting cat owner mewaspadai saja supaya kucing kalian itu tidak makan rumput sembarangan gitu, yang bisa nanti membuat keracunan ya. Jadi sebenarnya kucing makan rumput itu kegunaannya buat apa? Ini akan saya bahas. Nah, salah satu alasan cat owner itu melarang kucingnya makan rumput ya, setelah makan rumput biasanya kucing kan langsung muntah. Nah, ini membuat si cat owner itu yang belum paham menjadi panik. Kenapa setelah makan rumput bisa muntah gitu? Apakah rumput yang dimakan itu mengandung racun? Nah, ini wajib cat owner tahu. Karena sebenarnya kucing itu dia tahu mana rumput yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Tetapi jika sewaktu-waktu dia ingin makan rumput tetapi yang ingin dia makan itu tidak ada, maka dia mencari tumbuhan-tumbuhan lain ya, itu yang harus diwaspadai. Takutnya nanti salah makan tumbuhan. Misalnya di rumah cat owner itu tidak ada rumput-rumputan, yang ada hanyalah semacam kayak tanaman hias, kemudian buah bunga gitu. Jika cat owner tidak memberikan kebutuhan untuk makan rumput untuk kucingnya, ya di halaman tidak ada rumput ya, nanti ya mau nggak mau kucing harus memakan tanaman hias ataupun bunga yang cat owner tanam. Nah, ini akan berbahaya kalau yang dimakan itu bunga atau tanaman hias yang beracun. Nah, kucing memakan rumput itu tujuannya untuk membersihkan atau memperlancar saluran pencernaannya. Dia kan sering jilat-jilat tubuh ya, kalau bahasa lain grooming. Kemudian dia membersihkan tubuh dengan cara menjilat-jilat. Nah, nanti bulu-bulu kucing yang mati atau bulu-bulu kucing yang rontok ataupun yang tertelan olehnya nanti akan berkumpul di dalam sistem pencernaannya. Nah, ini lama-lama akan membuat sistem pencernaan itu terganggu ataupun tersumbat. Makanya dia memakan rumput untuk mengeluarkan atau membersihkan saluran pencernaannya. Nah, makanya jangan salah paham kalau kucing kalian itu makan rumput, jangan dilarang. Tetapi harus diwaspadai saja supaya kucing kalian itu tidak makan rumput sembarangan. Ya, untuk mengontrolnya lebih mudah, kalian bisa beli benih ataupun biji rumput yang dijual di pet shop ataupun toko penjual makanan kucing ataupun sejenisnya ya. Nanti kalian akan mendapati semacam biji-bijian. Nah, itu bisa kalian tanamkan di rumah ya, untuk memenuhi kebutuhan si kucing kalian itu memakan rumput untuk memperlancar sistem pencernaannya. Nah, lalu kenapa setelah kucing itu makan rumput kemudian dia muntah? Nah, ini jangan panik juga, karena memang harus muntah. Sebenarnya bukan muntah sih, tapi dimuntahkan dengan tujuan bulu-bulu yang ada di dalam sistem pencernaannya itu akan keluar gitu. Itu dinamakan dengan muntah hairball ya. Itu tidak masalah. Tetapi jika sudah keseringan muntah hairball, nah ini juga berbahaya sebenarnya, karena kucing kalian juga bisa jadi over grooming ya. Nah, kalau muntahnya bukan muntah bulu ataupun bukan muntah hairball, itu bisa jadi nanti ada regurgitasi atau ekspektorasi. Nah, untuk penjelasan ini mungkin kalian bisa cek link yang saya cantumkan di bawah nanti. Itu video sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang tipe-tipe muntah ya. Kalian bisa lebih jelas memahami tentang penjelasan saya tentang muntah ini. Nanti link saya cantumkan di deskripsi di bawah.
Ya, seperti yang saya bahas tadi, jika di rumah kalian atau area kalian itu tidak ada rumput yang bisa dimakan oleh kucing kalian, lebih baik kalian membeli benih ataupun bijinya untuk menanamnya di rumah. Nanti ketika rumputnya itu tumbuh, kalian bisa memberikan ke kucing kalian supaya sistem pencernaannya itu lancar. Nah, nantinya akan berbahaya kalau selama kucing kalian itu kalian adopsi tidak pernah makan rumput. Kalian membiarkan kucing kalian itu dalam rumah terkurung, kemudian di dalam rumahnya itu pun tidak ada rumput-rumputan. Wajib menanam rumput yang bisa kucing kalian makan. Agar lebih mudah, kalian membeli saja benih dari rumput itu. Biasanya disebut dengan rumput gandum ya. Nah, kalian bisa membelinya di pet shop. Kalian tanam di rumah, nanti berikan ke kucing kalian ya minimal 2-3 kali sebulan. Nah, sekarang sudah jelas kan, jadi kalian tidak usah khawatir lagi kalau kucing kalian itu makan rumput. Bukan pula ketika kucing kalian makan rumput, kalian malah memotong rumput banyak-banyak kemudian kalian berikan ke kucing kalian. Itu juga tidak boleh karena kucing itu karnivora bukan herbivora. Jangan kalian samakan pula nanti dengan sapi, kambing, dan kerbau dan yang lain-lain. Nah, jangan merasa aneh ketika kucing kalian itu makan rumput karena itu kebutuhannya ya minimal seperti yang saya bilang tadi. Dalam sebulan ada 2-3 kali. Nah, baik, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.